formatnya itu dia nanti ada rekamannya gitu. Jadi bisa orang-orang tuh bisa nonton ulang. Tapi kalau misalnya mau langsung aja deh. Oh gitu. Ikut aja saya. Oke. Pertama kali di podcast. Halo semuanya, sambil nunggu-nunggu, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Kak. Gimana kesibukannya gimana nih? Ini guys teman cerita kita hari ini. Halo, assalamualaikum. Salam. Oke, buat kalian kita nunggu-nunggu aja ya, sekitar 5 menit, enggak sih kebanyakan. 1 menit aja kita tunggu. Karena kayaknya menurut aku kalian harus nonton banget dari awal karena banyak banget insight yang akan bisa didapatkan gitu kalau misalkan kalian nonton dari awal. Insyaallah. Insyaallah. Kita buka aja ya dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Oya Cerita. Masya Allah, hampir 1,5 bulan kita vakum ya. Akhirnya di bulan Syawal ini ada episode baru di Oya Cerita. Kebetulan episode ini tuh episode 19. Seperti biasa, kalau misalkan di Oya Cerita ini Teh Sinta nggak sendiri ya, karena selalu ada teman cerita yang menemani. Dan kebetulan teman cerita hari ini spesial, selain inspiring gitu ya, dia juga gampang membantu gitu. Amin. Amin. Oke, daripada buang-buang waktu gitu ya, kita sapa dulu teman cerita hari ini. Halo, assalamualaikum. Kalau gimana nih Kak kesibukannya hari ini? Alhamdulillah, karena masih pagi jadi semuanya serba santai. Walaupun sekarang subuh maju ya, setengah 5. Ya sama kayak jam Indo sih mungkin kurang lebih. Cuma ya alhamdulillah kalau minggu kan di Masjid Indonesia Frankfurt nih kita ada kegiatan subuh bersama buat yang Ikhwan. Dan ada pingpong bersama, habis itu lanjut dengan kegiatan masing-masing lah. Jadi memang produktif banget nih ya hari Minggu. Biasanya mungkin hari Minggu kita tidurnya bangunnya agak siang, tapi karena ada kegiatan subuh berjamaah ini jadinya bisa produktif lah dari pagi gitu. Oke, seperti biasa guys, sebelum kita ke sesi bercerita, di sini aku mau jelasin dulu alurnya supaya nanti gak bingung gitu ya. Kenapa sih bercerita mulu? Kapan jawab pertanyaannya? Oke, jadi guys, Oh Ya Cerita ini adalah live podcast di mana isinya itu biasanya aku bercerita, bukan aku sih yang bercerita, tapi temen cerita yang bercerita di sini gitu. Habis itu nanti di akhir kita ada sesi tanya jawab. Jadi buat kalian nih yang mau bertanya langsung sama teman cerita, sambil nyimak bisa sambil tulis pertanyaannya gitu. Oke, daripada membuang waktu, kita langsung aja masuk ke sesi pertama nih Kak. Sesi bercerita gitu. Sip, insyaallah. Mungkin tadi juga kita udah mention kan, atau mungkin kita juga bisa tahu nih di poster siapa sih Iman Arofi gitu kan. Tapi sebenarnya nggak afdol nih Kak rasanya kalau misalkan kakak nggak memperkenalkan diri langsung ke pendengar cerita. BTW, audiens Oh Ya Cerita ini namanya pendengar cerita. Oke, siap. Silahkan Kak. Oke, mungkin sedikit pengenalan singkat ya berarti. Iya. Dasar aja atau lengkap? Bebas lah gitu. Apa yang mendeskripsikan Iman Arofi gitu? Oh ya perkenalkan sekali lagi nama saya Iman Arofi. Sekarang saya full time employee sebagai IT auditor di perusahaan perusahaan internasional KPMG. Saya sudah 10 tahun di Jerman, menyelesaikan S1, S2 di Hochschule Darmstadt, Universitas Applied Science ya. Di jurusan teknik industri, sekaligus ya selain ya menghabiskan waktu sebagai mahasiswa dan sekarang menjadi full time employee juga menyisihkan waktu ya sebagai pengurus di Masjid Indonesia Frankfurt. Masya Allah. Mungkin jadi itu gambaran. Iman Arofi ini seorang profesional di bidang IT dan di waktu luangnya dia merupakan seorang marbot. Masya Allah. Biar makin kenal nih Kak, temen pendengar cerita, kita mulai dari basic dulu nih. Siap. Karena aku tuh penasaran banget gitu, alasan kenapa seseorang itu memilih kuliah ke luar negeri. Nah, untuk Kak Iman sendiri, apa sih dulu yang melatar belakangi kenapa kakak memilih untuk kuliah ke luar negeri, terkhusus di Jerman gitu? Bisa sharing ke teman-teman semuanya. Untuk alasan pertama sih sebenarnya klise. Saya ya ayah sih, papa bisa dibilang punya latar belakang sebagai teknik sipil di Indonesia. Ya kurang lebih ya saya juga punya cita-cita yang sama, mau pengen berkarir di bidang teknik lah, atau pengen belajar teknik nanti pas kuliah. Jadi emang sejak mulai masuk SMA ya bayangan saya tuh sebenarnya belum jelas apakah ke Jerman atau di Indo atau walau alam kemana gitu. Tapi jelas teknik tuh menjadi poin yang saya inginkan gitu. Ya mungkin ayah bisa dibilang punya papa dan mama itu punya cerita sebenarnya dulu tuh pingin ke luar negeri gitu. Jadi saya mendapat privilege mungkin
dari waktu SMA tuh secara nggak Udah secara disiapin. langsung ya, bukan nggak disiapin ya, secara langsung mungkin orang tua tuh mengencourage untuk keluar negeri gitu. Ya bisa dibilang itu jadi privilege buat saya ya, alhamdulillah gitu. Nah dan Jerman itu salah satu opsi yang bisa dibilang cukup lumrah lah ya. Lumrah dalam artian mungkin dibandingkan negara-negara lain, Jerman biayanya nggak sebesar Amerika, US dan lain-lain gitu. Dan kedua, ada sudah kakak sepupu saya yang di sini. Jadi ada informasi yang bisa saya dapatkan gitu, gimana sih kondisi di Jerman dan lain-lain. Ya jadi situlah asal muala kenapa saya memilih Jerman gitu. Karena dari segi biaya memang di Jerman itu apa ya, murah dalam tanda kutip, memang biayanya itu nggak sebesar kayak tadi kakak bilang ya di UK, di US itu kayak udah nggak kepikir ya. Tapi kalau misalnya di Jerman itu kalau untuk biaya kuliahnya sendiri bahkan nggak nyampe berapa ya, 6 jutaan gitu, 300 euro doang gitu kan. Tapi betul. Jadi kalau di luar kan. Dan kalau nggak salah itu mungkin premis yang paling sering dipakai itu kan kita bisa kerja. Dan itu memang nyata benar gitu ya. Dan mungkin dalam artian tidak langsung dimudahkan, dalam artian kita harus mindset harus bekerja pas kuliah, tapi itu menjadi opsi yang memang kalau misalnya teman-teman terpaksa harus kerja itu bisa gitu. Dan memang sih kalau pengalaman saya melihat ke belakang, saran kepada teman-teman yang mungkin ingin ke Jerman atau sedang lagi kuliah di Jerman, bekerja itu memang jangan jadikan niat pertama sih emang, karena fokus tantangan kuliah emang di Jerman itu berbeda dengan negara lain, tapi itu sebuah opsi yang sangat memungkinkan. Gitu. Itu membantu sekali ya mungkin. Jadi kalau di Jerman ini student itu bisa kuliah gitu ya Kak, dan itu menjadi salah satu alasan. Bisa diceritain gak sih Kak, pertama-tama Kakak cara adaptasi ke Jerman? Kan pastinya Kakak punya bayangan nih tentang Jerman. Pas kesini, apakah beneran sesuai dengan apa yang Kakak bayangkan atau 180 derajat berbeda gitu? Dan itu membuat kayak semacam culture shock lah. Oh, beda banget ya ternyata apa yang orang lain katakan sama yang saya alami di sini, atau gimana nih Kak dulu? Dulu tuh kalau nggak salah informasi klise yang bersebaran yang sering dengar ya, pasti orang Jerman tuh cukup tertutup ya dibanding orang Asia. Habis itu ya kalau teman-teman kakak kelas tuh bilang ya semuanya harus serba bisa mandiri, karena orang Jerman nggak tipe kayak Indonesia, mungkin cukup ramah dan sering bantu atau gimana. Ya itu memang bener sih. Dan mungkin karena mindset saya juga waktu itu udah ada sebuah plan ya, saya harus menyelesaikan level bahasa apa, ingin habis itu harus masuk student college mana, kuliah apa ya, jadi mungkin culture shocknya itu nggak langsung terbanyak pikiran gitu. Karena fokus nih aku harus lulus. Dan fasilitas di Jerman kan cukup membantu, dalam artian semuanya sudah ada gitu, kita memang harus ya fokus melakukan apa yang kita harus lakukan gitu ya. Lainnya kemarin pas saya nyampe itu kan saya sudah ada ikut program bahasa untuk B2 yang which is tempat kursus bahasanya itu memang sama dengan student college. Student college ini mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, persiapan sebelum kuliah kan ya. Sekolah penyetaraan ya. Sekolah penyetaraan. Jadi kalau nggak salah kan di sini SMA di Jerman tuh 13 tahun totalnya, dan itu 1 tahun buat kita harus tambah lagi. Betul. Dan saya juga waktu itu ke Jerman juga nggak berangkat sendiri, bareng teman-teman. Jadi ya itu juga membantu sih ya? Jadi karena ada teman-teman satu komunitas yang bareng-bareng, jadi itu kayak ya hangout bersama lah, dan punya teman buat belajar bersama gitu, dan aktivitas yang lain. Dan ditambah kota yang saya datangi, Darmstadt, itu kurang lebih 30 menit dari Frankfurt, juga sudah banyak komunitas Indonesianya gitu. Sudah ada kelas, bahkan bisa dibilang jurusan yang saya masuki itu teknik industri, termasuk yang banyak kelas Indonesianya gitu. Jadi itu sebuah privilege juga ya. Jadi sangat membantu. Ada kalau kita bingung ada yang bisa kita tanyain gitu. Iya, bahkan tuh kalau bagi saya sendiri tuh jadi tameng gitu ya. Jadi kalau kelas saya yang sudah melewati masa-masa dan ketemu profesor yang susah, saya jadi tahu gitu. Oh, ini profesornya nih susah nih. Mungkin kayaknya ya kalau mau cepet mata kuliahnya ambil yang lain. Jadi udah dapet hints gitu ya. Betul. Tapi kalau untuk secara ini Kak, kita kan kakak misalkan dulu di Indonesia sama keluarga, pas di Jerman sendiri, itu sempet kaget gak sih kayak yang awalnya kita sama keluarga di Indonesia gitu, sekarang di sini sendiri dan apa-apa harus ngurus sendiri, itu sempat jadi apa ya ibaratnya kesusahan gak sih buat kakak sendiri buat adaptasi gitu? Jujur itu
itu yang paling paling berat sih kalau saya pribadi ya. Ya mungkin karena ya bisa dibilang ya orang tua saya cukup memanjakan saya gitu pas SMA, apalagi saya SMA juga tinggal di rumah nenek saya, bukan di rumah orang tua. Wah itu jadi lebih dimanja lagi. Pas kesini agak kaget Jadi di gitu. sini ketika semuanya serba mandiri tuh kayak wow, ternyata sayang juga. Bukan sayang dalam artian ya, oh kayak gini ya hidup sendiri ya. Ya jujur aja kayak saya bahkan pertama kali Jerman tuh nggak bisa masak sama sekali, cuma bisa masak nasi doang. Itu pun harus rice cooker ya. Jadi ya banyak lebih ke berarti apa ya sebutannya? Menyebutnya kita di gaya hidup yang baru ya, yang menurut saya tantangan terbesar saya gitu. Ya mungkin ya teman-teman pasti beda-beda ya tantangannya. Ada yang mungkin merasa kesusahan dengan bahasa, kesusahan mungkin dengan mata kuliah yang lain atau gimana. Kalau saya sih lebih terberatnya tuh di gaya hidup yang berubah sih, harus jadi mandiri dan lain-lain. Ya tapi itu yang mungkin saya syukuri juga, karena kalau misalnya saya terus di Indo nggak kebayang. Nggak dewasa. Iya juga sih. Iya. Tapi yang tentunya ya, tantangan lain kayak bahasa dan apa ya, Klasik lah ya, gitu ya. Tantangan nanti pas kuliah dan lain-lain itu pasti ada sih ya. Itu betul kayak Sinta tadi bilang, itu tantangan klasik sih. Ya pasti ada guru aja yang menyusahkan, guru yang killer itu biasa lah. Teman-teman, aku mau ngingetin lagi, nanti di akhir ada sesi Q&A. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, ataupun nanti di akhir bisa langsung ditanyakan ke Kak Iman. Terus Kak, aku penasaran banget sih kalau misalkan apa ya, cara sekolahnya gitu. Ada perbedaan gak sih sama Indonesia dan Jerman? Kalau menurut Kakak sendiri apa yang paling beda? Menurut paling beda itu khususnya pas student college ya. Student college itu bisa dibayangkan sama teman-teman tuh kayak semacam SMA extension buat kita yang dari luar gitu. Sangat difokuskan untuk studi case ya dalam setiap bidang. Ya maksudnya karena saya IPA ya. Jadi ya kesini juga IPA. Ya pelajaran fisika, kimia, matematika itu ya semua mata pelajaran tuh emang hampir setiap ujiannya tuh ujian esai ya, nggak ada multiple choice gitu. Ya seru sih, ya seru dan susah mungkin, tapi ya menurut saya itu membantu kita untuk jauh lebih mengerti gitu. Ya, dan ya tentunya saya melihat gak termasuk saya sendiri kadang kesusahan gitu, tambah lagi dengan penjelasan bahasa Jerman dan lain-lain. Ya itu membuat semuanya menjadi serba menantang, karena ya rasa nggak enak, mau nanya jadi sukar atau gimana. Tapi secara garis besar belajar dengan cara mengerti dan mencoba gimana dengan soal seperti itu tuh jadi melatih kita untuk lebih banyak berpikir gitu. Benar. Itu mungkin bedanya tuh kalau di Indonesia kita tuh lebih ke lo ngafalin ini, tapi di Jerman itu kita harus paham kenapa ini begini gitu ya. Bisa dibilang kan bahkan kalau nggak salah itu Indonesia juga, kalau menurut saya materi yang dipelajari itu lebih luas gitu. Dan terlalu luas, bahkan banyak. Bisa bilang terlalu luas ya, saya walau alam ya itu bagaimana hasil research dan dari teman-teman kementerian. Tapi dalam artian ya kalau saya sih lebih prefer dengan apa yang Jerman lakukan sekarang sih, dengan metode yang untuk yang penting mengerti dulu dari segi tahap-tahapnya, dan pelatihannya itu lewat ujian esai gitu dibanding multiple choice. Kalau untuk perkuliahannya sendiri nih Kak, kan aku tuh dapat kayak info-info tuh. Kok di Jerman tuh kuliahnya bebas gitu, nggak ada absensi. Itu gimana nih Kak? Beneran kayak gitu? Iya betul. Dan menurut saya itu yang cukup unik ya. Karena itu menjadi tantangan buat kita yang mungkin yang terbiasa absensi itu penting gitu. Saya sendiri merasa kayak itu jadi ada godaan sendiri kayak nggak masuk nggak ya? Nggak bisa masuk lah, nggak orang nggak dinilai ya. Jadi gitu. Itu mungkin jadi kelebihan karena kita bisa mengatur waktu sendiri. Mungkin kalau ada kekurangan lain yang lebih penting kita bisa mengatur atau gimana, atau mungkin kita sambil kerja tuh bisa jadi mungkin meluangkan waktu tanpa harus bertabrakan dengan jadwal kuliah gitu ya. Tapi kalau negatifnya itu kalau kita nggak disiplin, wah itu udah pasti sangat bahaya ya. Karena ya jadi kan kita lupa waktu, nggak fokus dengan apa yang memang seharusnya jadi jadwal kita untuk belajar. Tiba-tiba semuanya sistem SKS gitu. Itu menurut saya nggak bisa ya, karena kurang, ya nggak worth it lah dalam arti. Ya mungkin bisa gitu ya. Saya melihat ada beberapa teman yang berhasil juga. Yang jenius lah ya gitu. Nggak harus jenius juga bahkan. Kalau dia pinter dan dia tahu informasi dari kakak kelas atau informasi dari teman-temannya yang dia angkatan atas, mungkin berhasil gitu. Tapi ya pasti nilainya nggak maksimum gitu. Dan menurut saya sih pada akhirnya sih seperti Cinta bilang ya
kurang berhasil sih metode ini karena tadi ya mungkin sistemnya nggak ada absensi, ujiannya pun juga kayaknya gurunya sedikit membuat jadi sulit gitu. Jadi sulit dalam artian dia ekspektasi rata profesor di Jerman tuh bukan tinggi ya. Kita tuh harus mengerti apa yang disampaikan di masa semesternya itu ya, dan kisi-kisinya tuh ya nggak sejelas yang apa yang dikasihkan gitu. Dan itu kayak sering saya menemukan hal seperti itu. Jadi kayak pelajarannya banyak, mungkin anggaplah dari 100% yang kita pelajari, ujiannya yang keluar mungkin 40%. Tapi itu kan sebuah trik ya emang. Jadi kamu belajar nggak sebenarnya nih apa yang saya sampaikan gitu. Kakak tuh kan S1, S2 itu di Jerman langsung ya, dan kakak tuh termasuk orang yang ibaratnya waktunya tepat waktu lah lulusnya gitu ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Itu tuh gimana sih cara kakak bagi waktu antara kuliah? Kakak waktu itu kerja juga kan kalau nggak salah? Iya. Jadi saya mulai kerja sampingan itu masuki semester 3 atau semester 2 gitu. Itu pun juga waktu itu kerjaannya lebih kerja kasar ya. Jadi kerja di buruh di pabrik gitu. Di pabrik rem dan ban di Frankfurt, ya 30 menit dari kota saya. Dan saya tuh ngambil kerjanya tuh khusus yang saya pilihnya sih hari weekend sih. Jadi kerja 8 jam hari Sabtu dan kadang-kadang 4 atau 8 jam di hari Minggu. Ya jadi itu nggak bertabrakan tentunya. Nah sisanya sih mungkin kenapa bisa tetap bisa lulus tepat waktu mungkin ya emang harus disiplin dan semangat sih. Itu sih kata kuncinya. Nggak ada rahasia lain untuk bisa lulus tepat di Jerman tuh emang dengan harus semangat dan disiplin sih. Karena itu tadi ya semuanya sudah ada, sudah di jadwal mata kuliahnya gimana dalam setiap semesternya sudah jelas. Cuma mungkin tantangannya ya tadi ya ada mata kuliah yang susah dan lain-lain, itu wajar. Dan saya sendiri pun juga sempat kayak karena ada beberapa mata kuliah yang susah, saya harus memundurkan mata kuliah itu ke semester berikutnya atau gimana. Ya cuma mungkin karena niat saya udah nggak mau neko-neko nih lulus lebih lama, karena kan akhirnya kan pasti ada biaya per semester yang keluar lagi, dan seandainya pun saya kerja pun tetap nanti harus ada biaya buat ya semesternya itu, walaupun ya bisa dibilang nggak terlalu besar ya, 300 euro lah zaman saya itu pun juga separuhnya buat tiket transportasi kan di satu provinsi. Tapi tetap saja ya saya memang itu nggak pengen lama-lama gitu, mungkin karena ada dorongan saya waktu itu pengen pulang ke Indo gitu. Jadi ya waktu untuk bisa lulus tepat waktu itu cukup termasuk prioritas saya gitu. Jadi ya fokus dan mencoba bisa tetap berani mengambil mata kuliah walaupun susah gitu. Karena ada tipe yang mungkin kayak ini kayaknya kalau misalnya saya belajar sekarang nilainya kurang optimal gitu. Kalau saya mungkin tetap bilang coba dulu lah. Siapa tahu ya kemudahan, ataupun juga kalau enggak ya lulus lah minimal. Jadi waktu itu memang nilai itu prioritas kedua saya gitu. Yang penting lulus lah ya. Lulus dulu tepat waktu gitu. Ya jadi gitu. Ya jadi saya sempat semester 5 kalau nggak salah itu ngambil 8 atau 10 mata kuliah satu semester. Itu banyak banget sih. Ya, jadi alhamdulillah lulus 8 dari 10 itu. Ya, jadi alhamdulillah ya, akhirnya sampai akhir semester 6 ya semuanya selesai gitu. Tapi akhirnya pun juga kurang tepat waktu karena di jurusan saya itu harus ada magang wajib. Nah, jadi magang itu saya kecapean atau nggak sesuai dengan waktu sih. Jadi yang mundur semester juga pada akhirnya. Dan ditambah COVID. Jadi COVID itu kayak ya itu memang ya pause buat semuanya sih emang. Ya wajar sih kalau soal COVID. Tapi dari cerita kakak yang penting banget gitu, kita tuh untuk punya tujuan yang jelas gitu. Kalau misalnya lo kuliah harus apa ya? Mungkin kayak ekstra sama diri gitu. Jangan oke, gue masih muda ya, gue nanti aja deh, yang penting lulus. Jangan kayak gitu. Kita tetap punya chill atau punya tenggat waktu gitu. Harus banget mempergunakan waktu itu sebaik mungkin ya kayak. Kalau misalnya untuk tadi kakak nyari magang, ternyata susah ya magang kan. Karena berarti ini bertolak belakang dengan apa yang kita ada di luaran. Jerman itu gampang banget cari kerja gitu. Bahkan jangankan cari kerja, ternyata magang pun susah gitu. Padahal kan terkadang magang itu nggak dibayar ya kak. Ya kalau yang memang kalau sudah jelas kita bilang nanti ke perusahaan magang itu wajib, kadang nggak dibayar. Ya ada kebijakan mungkin memang karena secara nggak langsung itu kan program dari kampus juga.
Jadi perusahaan tahu gitu yang, dan kalau satu memang ada hukumnya sih, jadi nggak, bayarannya nggak beda dengan mungkin magang yang freiwillig, yang memang apa tuh istilahnya internship bebas ya kalau di Indonesia mungkin ya. Ya jadi ya perusahaan juga nggak bakal ngasih full apa tuh full fee buat kita. Untuk mencari magang itu susahnya? Kalau saya pribadi sih mungkin karena bahasa saya sih. Jujur sih salah satu mungkin yang seandainya kalau saya bisa balik ke waktu dulu tuh bahasa sih emang harus yang lebih banyak disiapkan aja sih, karena memang terlepas apapun itu ya bahasa kan menjadi core utama ketika kita di Jerman tuh, menjadi yang buat kita mudah dalam berinteraksi, nanti berkenalan dengan orang Jerman, dan juga termasuk dalam proses belajar dan lain-lain. Jadi ya memang bekal bahasa tuh yang menurut saya prioritas yang teman-teman ya harus prioritaskan paling nomor satu gitu, baik sebelum ke Jerman ataupun nanti pas di Jerman gitu, untuk meluangkan waktu buat belajar bahasa. Nah karena tadi ya mungkin selama saya kuliah itu rata-rata teman-teman saya itu teman-teman sesama orang luar gitu. Jadi kakak nggak ngomongnya bahasa Inggris gitu? Ya nggak, bukan bahasa Inggris ya, jadi ya level bahasanya tuh gitu aja gitu. Jadi nggak berkembang. Ya saya nggak berhasil masuk ke pertemanan utama teman-teman orang Jerman gitu. Ya mungkin tuh mungkin karena saya introvert juga ya mungkin ya. Jadi kurang gitu. Kemampuan bahasanya tuh nggak yang saya ekspektasikan bakal lebih bagus ketika sampai di negara tujuan gitu. Saya mikirnya kan kayak ya bahasa masih lama-lama juga bagus kalau nyampe sini. Kita harus belajar juga. Ya kalau nggak ngomong sama orang Jerman asli ya sama aja bohong gitu kan. Jadi ya itu sih yang saya sesalkan mungkin. Kalau misalkan proses untuk setelah selesai S2 mencari kerja itu lebih susah juga apa nggak terlalu? Ya mungkin ini ada sedikit intermezzo juga ya. Mungkin tadi ada sedikit berlawanan dengan tadi yang saya bilang, mungkin pas S1 itu nggak kerja. Cuma mungkin lebih tepatnya tuh nggak kerja di 2 atau 4 semester awal sampai mata kuliah yang dasar-dasar itu selesai. Habis itu mungkin ketika sudah tahu ritme belajarnya, saya sarankan kepada teman-teman tuh mencari yang istilahnya kuliah ya, work student, betul. Nah work student itu kan beda dengan kerjaan yang mungkin saya kayak kemarin jadi buruh. Itu di CV bakal dilihat itu. Dan itu nanti akan membantu teman-teman buat cari kerja. Bahkan saya menyarankan minimal teman-teman nyoba sekali lah work student. Ya, selama S1 atau S2. Dan tentunya kalau soal magang wajib itu tergantung kampus ya. Ada yang mewajibkan, ada yang enggak. Tapi menurut saya minimal sekali work student dan sekali magang. Itu mempercantik CV ya guys. Mempercantik CV, dan itu nanti akan berpengaruh banget buat nanti lamar kerja. Nah saya setelah S1 baru kepikiran work student. Itu dia. Saya nggak ada work student dan magangnya pun di Indo gitu, maksudnya. Karena saya nggak dapat kan. Udah 1 semester nyari-nyari, ya keterima nih. Dan ya mungkin juga lah saya, ya mungkin pikiran waktu itu saya nggak mau lah menghabiskan waktu lama-lama nyari dan kuliahnya jadinya lulusan telat gitu. Nah kebetulan ya sekali lagi itu alhamdulillah mungkin rezeki dari doa dari orang tua juga. Salah satu jamaah di Masjid Indonesia Frankfurt ini mantan pegawai di Pertamina. Jadi dibantu masuk ya orang dalam. Ya itu nggak disarankan buat teman-teman. Nggak apa-apa. Nggak ada contoh. Ya itu ya dapat akhirnya jadi masuk Pertamina buat magang selama 4 bulan. Nah selesai, habis itu nulis skripsi buat S1, COVID. Nah, pas skripsi bahkan COVID. Nah, jadi pas lulus itu ya tahu sendiri lah, sepi, nggak ada perayaan apapun. Gitu ya. Berita-berita kan bilang ya resesi dan lain-lain. Nah, deg-degan tuh ya, ini gue baru lulus kuliah nih, ternyata boro-boro udah kan nyari kerja ya. Waktu itu saya tuh nggak ada visa gitu bahkan. Karena kantor imigrasinya tutup dan saya nggak ada visa gitu. Jadi mau pulang aja tuh nggak bisa gitu. Jadi trik saya tuh bilang yang kepikiran tuh saya langsung daftar S2. Supaya aman lah visanya, visa student. Betul sekali. Jadi triknya kan kalau misalnya, bahkan ini mungkin kalau seandainya teman-teman juga belum ketemu kerja atau gimana, saran saya habis S1 langsung daftar S2. Minimal itu menyelamatkan status visanya gitu kan. Karena opsi selalu itu antara langsung S2 atau bisa nyari kerja. Kalau belum dapat kerja ya, biasanya kan ada juga teman-teman mungkin kalau ya ditawarin kalau habis magang tuh, kamu nanti masuk kita aja habis selesai skripsi gitu. Tapi kalau kasusnya nggak kayak gitu, mending saran saya
daftar S2. Jadi satu visanya aman. Nah guys, tips Itu nih. tips. Jadi kalau misalkan itu langsung aja Iya. daftar S2. Iya. Dan kalau kemarin sih emang desperate sih ya, karena COVID kan. Jadi ya waktu itu juga nggak berani sama sekali, langsung nyari-nyari kerja. Jadi langsung lamar S2. Dan ya waktu itu niatnya tuh emang S2 tuh nggak niat banget gitu. Karena gak niat banget guys S2. Iya, jadi karena pikiran mindset saya rencananya tuh habis itu langsung kerja gitu. Ya S2-nya nanti lah setelah kerja, mungkin habis pengalaman berapa tahun kerja gitu. Cuma ya takdir karena berkata lain. Iya, takdir berkata lain. COVID dan ya harusnya S2 dari dulu deh. Dan waktu itu sebenarnya masih nyari kerja. Cuma keterimanya akhirnya tuh magang bebas yang tadi yang free will internship gitu. Dan magang akhirnya kayak karena magang bebas oke lah bersamaan aja dengan S2. Akhirnya setelah magang 5 bulan karena masih S2-nya juga harus masih ada kan, saya minta ke perusahaan gimana kalau jadi work student. Nah, akhirnya work student dan S2 lanjutin bersama-sama. Alhamdulillah jadi work student itu menjadi gimana ya, bekal finansial buat saya gitu. Jadi selama saya S2 alhamdulillah nggak minta orang tua lagi buat keuangan. Jadi cukup dari work student itu. Dan alhamdulillah sampai selesai S2 pun akhirnya tesis S2-nya pun juga bareng di perusahaan yang itu sama. Jadi pas enak banget ya gitu, nggak harus bingung-bingung nyari tempat buat tesis juga. Betul. Tapi ini aku menarik banget ya Kak. Kakak itu kan teknik industri ya. Tapi kok jadi IT gitu? Gimana nih? Sedangkan yang aku tahu katanya di Jerman itu harus linear gitu. Apa-apa tuh harus linear. Kalau Kakak sendiri? Iya, diutamakan ya untuk linear ya. Mungkin karena waktu itu emang zaman COVID kayaknya emang pas juga mulai gelombang IT itu sangat dibutuhkan gitu. Waktu COVID itu ya. Jadi emang perusahaan saya itu lagi mencari banget tenaga IT gitu. Saya inget pas terakhir interview itu ada satu itu di perusahaan konsultan IT yang saya sekarang yang jadi masuknya di tempat saya magang dan work student itu PwC, perusahaan konsultan juga dan auditor. Dan satunya lagi itu Mainova, itu perusahaan kayak semacam PLN-nya itu di kota untuk bagian negara Hessen ya, provinsi Hessen gitu. Saya tuh lebih pede ketika interview itu yang Mainova itu perusahaan energi karena saya di Pertamina kan. Jadi paham lah beberapa pertanyaannya dan bahkan yang menginterview itu juga bilang kenapa kamu masuk sampai tahap interview ini. Karena kamu punya pengalaman di Pertamina itu, kita pengen lebih tahu. Oh ya pas nih, dan saya pertanyaannya juga paham gitu. Saya bisa menjawab dengan ya nggak 100% pede tapi bisa lah menjawab. Nah yang di PwC itu, yang IT konsultan itu, saya tuh berapa kali itu bilang kayak saya nggak tahu jawabannya apa, tapi ya saya pakai jawaban normatif ya. Tapi kalau misalnya Anda memberi kesempatan nanti saya masuk, saya bakal belajar gitu. Ya saya mikir ya udahlah lewat nih yang PwC ini. Ternyata beberapa minggu kemudian yang Mainova itu nolak. Dan beberapa hari kemudian yang PwC itu malah ngasih kabar keterima gitu kayak alhamdulillah aja. Ini kayak beneran gitu yang apa yang kita pengen kan, terus mereka juga ngasih feedback yang positif yang si Mainova itu ternyata nolak. Iya. Ya nggak ngasih feedback positif sih, cuma kayak ya biasa lah kalau habis interview kan terima kasih, nanti kita kasih kabar lain-lain. Ya nggak langsung ada memang positif sih. Dan perasaan saya sih ya kayaknya bisa sih tembus gitu ya, mungkin masih terlalu pede gitu ya. Cuma PwC itu benar-benar kayak dating tulus sekali ya kan. Maksudnya kayak ini kayaknya gak keterima sih. Maksudnya apa yang saya jawab gitu nggak mencerminkan untuk calon jadi keterima magang di sana gitu. Cuma alhamdulillah keterima gitu. Kayaknya keterima. Oh berarti memang waktu itu kebetulan aja waktunya pas gitu ya. Lagi zaman-zaman Covid, gelombang IT di Jerman banyak dibutuhkan, sehingga mungkin perusahaan juga menurunkan sedikit standar mereka, bukan menurunkan ya, lebih tepatnya Iya, memberikan banyak kesempatan buat kita mahasiswa gitu. Enggak harus yang kamu jurusan informatika gitu kan. Betul. Dan jadinya ya itu. Jadi pasti magang itu lebih banyak belajar, dan sejak saat itu ya haluan kerjanya menjadi udah lebih jelas, banyak ke IT gitu ya. Jadi lebih terafiliasi di banting gitu. setir. Banting setir pas kan magang. Kan bidang IT tuh Kak cukup dinamis ya, luas banget gitu. Kalau misalnya Kakak sendiri fokusnya di bidang apa nih? Jadi pas saya S2 itu, pas memulai magang itu dan work student itu, saya di bagian IT security, cyber security. Ya, khusus di cloud. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Google Drive, nah itu kan kalau perusahaan juga punya sistem yang untuk menjadi vendor penyedia jasa
infrastruktur cloud-nya ya, dalam artian sistem-sistemnya itu nggak lagi harus ditaruh di perusahaan itu sendiri. Dia jadi perusahaan itu tidak harus investasi di hardware yang besar di perusahaan itu, tapi bisa disalurkan ke vendor-vendor yang menyediakan jasa cloud itu. Nah, saya selama 2 tahun ya selama S2 itu ya di cybersecurity mengembangkan software yang untuk mengecek apakah keamanan dari cloud ini sesuai nggak dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ya kurang lebih begitulah. Jadi ya belajar baru lagi tentang sedikit programming, tentang IT governance, tentang compliance, apa yang standar-standar yang dibutuhkan untuk perusahaan, baik pun penyedia jasa cloud ini memenuhi apa yang menjadi keamanan standar yang dibutuhkan gitu oleh perusahaan-perusahaan. Nah, kurang lebih begitulah yang selama saya di IT konsultan di PwC. Tapi setelah lulus saya pindah ke sebenarnya rivalnya perusahaan yang itu. Kenapa? Karena waktu itu project yang saya lakukan itu ditutup dulu, dibatasi karena waktu itu kalau nggak salah kan 2023 ya. Itu perang Ukraina dan Rusia tuh mulai. Dan ya biasalah. Efek banget ya berarti ke. Ya jadi kayak ya biasalah forecast masa depan buat ekonomi itu katanya bakal sedikit menurun. Jadi project-project apa tuh konsultan itu mungkin akan menurun gitu. Nah, akhirnya mulailah mencari pekerjaan yang lain dan tawarkannya itu dapat tawaran yang KPMG itu sekarang. Ya, jadi perusahaan yang sekarang saya ini KPMG itu di bagian IT audit. Nah, kalau IT audit itu sebenarnya bagian dari bagian dari financial audit gitu. Jadi kalau teman-teman mengenal kata audit, kalau di Jerman itu pasti bisa dibilang audit keuangan lah bisa dibilang. Nah, sekarang kan kalau perusahaan kan ya nggak mungkin kan mengecek atau membukukan keuangan itu di buku atau lain, tapi di software gitu. Nah, kita bagian IT ini mengecek dulu gimana konfigurasi software itu udah aman atau enggak. Karena kan tentunya data keuangan ini sangat penting ya, dan perusahaan-perusahaan besar itu kan harus memberikan report ya setiap tahunnya kepada pemegang saham gitu. Nah, untuk bisa tahu itu angkanya benar atau enggak, ya kita harus tahu dulu apa yang sudah tertera di sistemnya itu benar atau enggak. Dan apakah itu datanya reliable atau bukan, atau itu enggak ada kemungkinan pemalasan atau gimana. Itu kita tim IT itu harus mengecek sistemnya itu semuanya sesuai dengan konfigurasinya atau enggak gitu. Terus gimana sih Kak kalau perkembangan dinamika dunia IT di Jerman? Kan aku juga banyak dapat kabar ya IT di Jerman itu banyaknya dikuasai oleh orang-orang India. Oh ya. Nah, kalau misalnya itu kenyataannya gimana sih Kak? Terus kalau untuk bagi Muslim sendiri? Bisa dibilang emang banyak sih emang dari teman-teman Pakistan dan India itu, dan yang memang bahkan bisa dibilang mereka kayaknya dapat banyak yang bahkan mereka tuh nggak S1 S2 di sini gitu. Tipe yang termasuk yang ke Jerman datang untuk langsung kerja gitu. Ya bisa dibilang kayaknya dari negara asal mereka sendiri saya bisa mendengar memang beberapa universitas termasuk yang top di dunia. Ya. Dan saya akui mereka termasuk yang tipe yang gigih ya. Saya punya teman satu, ya dia Nepal sih, tapi ya deket lah ya. Ya saya bisa bilang kulturnya itu memang punya kultur yang sangat rajin gitu. Bahkan ketika kemarin pas student college tuh salah satu teman yang saya sangat respect ya, itu adalah teman Nepal saya. Dia bisa dibilang bukan yang paling jenius, karena saya tahu yang jenius ada, yang orang Cina, dia dari Shanghai. Ya ketahuan lah, dia belajar tuh nggak terlalu fokus atau gimana, tapi nilai selalu satu. Di sini 1 paling bagus ya teman-teman, bukan 4. Ya, dan ya yang teman Cina itu sangat pintar, jenius bisa dibilang. Dia bukan tipe yang rajin tapi nilai selalu top. Sedangkan Nepal ini ya super rajin gitu. Bahkan setiap kali ujian tuh dia sering bergadang, matanya tuh kelihatan hitam dan lain-lain gitu. Dan akhirnya di raport akhir tuh yang Nepal ini menang nilainya. Dia secara overall nilainya lebih bagus daripada yang teman saya yang jenius itu. Jadi itu membuktikan saya secara nggak langsung yang rajin dan gigih itu mengalahkan kepintaran sih. Guys, in the long run gitu ya. Rajin dan gigih mengalahkan kepintaran. Jadi kalau misalkan merasa diri kurang gitu ya, ya rajin. Ini mah udah kurang, gak rajin. Ya kurang lebih begitu. Oke, jadi memang, tapi kalau untuk kakak sendiri, tadi kan ada yang nanya nih Kak, orang Muslim gitu, ada nggak sih perbedaan ya, atau mereka gimana memperlakukan
seorang muslim. Terus kalau misalnya di kantor gitu, tadi ada juga yang nanya soal sholat gitu. Kalau misalkan lagi di kantor nih, terus sholatnya gimana? Terus kalau laki-laki kan wajib Jumatan nih. Terus gimana tuh kantor itu biasanya ngasih izin gak sih buat kayak gitu? Sebenarnya kalau melihat 10 tahun belakang ya, Jerman sebenarnya udah lebih terbuka buat kita yang imigran ya, bisa dibilang secara umum, dan termasuk kita muslim gitu ya. Karena saya melihat orang Jerman sendiri itu sangat menghargai gimana ya, latar belakang orang gitu. At least yang saya lihat ya, mungkin saya sempat mendengar juga mungkin teman-teman ada kasus diskriminasi dan lain-lain, tapi itu kayaknya nggak prestasinya tuh dibandingkan dengan yang menerima tuh lebih banyak yang menerima gitu. Dalam artian saya sendiri pun kalau memberikan alasan kayak saya seorang muslim, saya harus sholat gitu, mereka pun terima gitu. Ya mungkin cari tempatnya mungkin harus ya agak lebih pintar karena mereka juga nggak tahu gimana harus memilih tempat gitu. Kalau kantor saya yang lama yang di PwC itu dia nggak ada musola, jadi triknya ya nyari ruang kosong dan lain-lain. Ya itu teman-teman pasti paham lah gimana. Dan tapi di kantor saya yang sekarang ada musolanya bahkan. Masya Allah. Jadi ya mungkin salah satu poin yang Jerman sudah kembangkan ya beberapa tahun belakang ini kan, dengan memang imigran itu sebenarnya kan diundang kan beberapa programnya Jerman. Ya mereka paham dengan konsekuensi untuk nanti bakal ada tabrakan kultur dan lain-lain. Dan beberapa perusahaan itu kayaknya sudah paham dengan misi dari negara tersebut. Jadi ya perbedaan kultur itu bakal wajar, dan mereka tuh mencoba memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk lebih nyaman dalam latar belakang mereka untuk mungkin kalau ibadah dan lain-lain, termasuk kita muslim gitu. Jadi menurut saya udah susah lah ya. Selama nggak susah. Selama kita secara, berusaha mau gitu kan. Secara garis besar tuh nggak susah. Selama kita bisa bagi waktu kerja dan tahu ya misalnya kalau kita sholat ya jangan pakai itu dia alasan buat nanti. Tetap profesional ya, jangan kalau misalkan di tempat kerja sholatnya 30 menit ya mikir gitu. Iya, jadi ya tahu bagi waktu kapan harus ini menggunakan kesempatan buat sholat dan lain-lain. Tapi intinya secara garis besar sih insya Allah saya lihat dari teman-teman juga, dengar dari teman-teman dari kakak kelas itu bisa kok. Bisa dikomunikasikan aja ya kak ya. Betul. Gitu. Terus kalau misalkan kakak sendiri gimana sih untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan spiritual? Kan kakak sendiri jadi marbot gitu. Nah, yang susah. Mungkin... Karena kan banyak banget orang tuh khawatir kak gitu. Karena kan maksudnya kita ngomong jujur aja ya. Maksudnya negara Jerman itu kan negara sekuler di mana mereka memisahkan antara agama dan kehidupan sehari-hari gitu. Banyak banget orang yang takut ke sini gitu. Takut kalau udah di sini aduh gue takut gimana gitu. Nah, kakak sendiri gimana tuh? Ya sebenarnya itu yang termasuk yang reminder dan nasihat yang paling banyak ketika sebelum ke Jerman ya dari orang tua ya, bahwa jangan jangan lupa sholat, yang semua yang menjadi wajib dari Islam tuh jangan sampai ditinggalkan dan lain-lain. Dan awalnya memang mungkin pas di Jerman kayak itu tuh nggak terlalu menjadi beban di pikiran karena saya mikir karena orang Jerman cukup bukan terbuka ya dalam artian ya mereka nggak terlalu memikirkan nggak terlalu memikirkan orang-orang lain gitu. Jadi ya mungkin saya mikirnya kayak ya selama kita sendiri punya disiplin dan bekal yang cukup itu bakal aman gitu. Cuma mungkin itu alasan juga kenapa saya menjadi marbot ya, dalam artian karena waktu itu kelas juga mengenalkan dengan dengan organisasi masyarakat Muslim Indonesia di Frankfurt ini ya, Masjid Indonesia Frankfurt ini. Secara nggak langsung itu menjadi tempat buat saya juga, ternyata sini sudah ada komunitasnya gitu. Ya saya karena tahu mungkin ya bakal susah gitu kalau misalnya di luar sana berhadapan dengan budaya yang berbeda, saya takut terbawa aja gitu. Ya jadi ya mungkin mencoba menyisihkan waktu lebih banyak di Masjid Indonesia Frankfurt gitu. Mungkin itulah salah satu alasan kenapa kakak juga jadi marbot. Berarti jadi marbot sendiri tuh sebenarnya bukan sesuatu yang direncanakan ya. Satu kebetulan karena sangat kebetulan. Karena kakak ketemu orang-orang senior dan ternyata mereka dari masjid dan betul. Kakak keikut. Berarti di sini diambil kesimpulan bahwasanya memang teman itu sangat mempengaruhi ya. Jadi sebenarnya pertama-tama kita yang harus jaga itu cari teman yang baik. Betul. Karena kalau enggak ya itu udah rumus alam ya betapa pengaruhnya ya lingkungan itu kepada kita tuh jelas ada ya. Jadi pintar memilih teman ya. Pintar memilih teman artinya kalau saya sih ya tahu mana teman yang pas mainnya gimana dan kalau memang benar-benar dari teman yang teman dekat itu pilih-pilih lah. Jadi kita memang harus berkenalan dengan siapapun guys. Cuman mungkin kalau untuk teman dekat kita harus pilih-pilih karena
beneran orang itu ya kamu itu berdasarkan teman kamu gitu. Betul. Jadi Betul. pilihlah teman yang baik. Betul. Tapi tadi kan kita ngomongin kuliah, ngomongin kerjaan, kita ngomongin aktivitas kakak sebagai marbot nih. Ada gak sih hal-hal random yang terjadi gitu atau paling berkesan dan itu tuh bermanfaat bagi diri kakak gitu untuk kehidupan sehari-hari? Yang susah juga itu ya. Berkesan tuh kalau saya Jangan ya karena mungkin ya saya kan sudah mulai jadi aktif di sini ya kurang lebih hampir 10 tahun berarti ya, karena ketika saya datang ke Jerman, ke Darmstadt, ya, komunitas yang di Darmstadt itu juga langsung mengenalkan kepada Masjid Indonesia di Frankfurt ini, dan mulai saat itulah ya pertama awal jadi jamaah, lama jadi pengurus. Ya pengurusnya pun juga bukan langsung pengurus yang banyak kegiatannya, enggak, cuma karena banyak waktu yang saya sisihkan buat Masjid Indonesia Frankfurt ya, jadi memang sudah terlalu banyak memori lah. Mungkin jadi kayak semuanya berkesan gitu. Iya, semuanya berkesan. Tapi yang mungkin yang paling random tuh ya kalau misalnya saya jadi marbot tuh kadang-kadang ada aja malam gitu yang tiba-tiba minta izin sholat gitu. Saya rata-rata tuh mereka yang lagi singgah ke Frankfurt atau mungkin sempat tuh waktu ada polisi tiba-tiba ngebel gitu. Ternyata di sini tuh, bukan mau sholat, ternyata memang mereka kayaknya ya mungkin teman-teman sempat denger ya, masih ada kasus ekstremis atau gimana. Nah, polisi di Jerman ini cukup waspada dengan tema-tema seperti itu. Jadi pengecekan ke masjid itu ada gitu. Ada pengecekan ke masjid. Ya, jadi polisi datang malam itu kayak kaget juga. Random banget juga gitu. Ya sisanya sih ya kurang lebih kegiatan yang terserah di IG Masjid Indonesia Frankfurt, bisa dilihat. Jadi bisa follow di Indonesia Frankfurt ya guys. Gitu. Jadi kalau misalkan momen-momennya ya semuanya berkesan. Jadi mungkin kalau misalnya berarti bisa dibilang kalau misalnya ditanya Iman Arofi siapa, berarti identitas sebagai marbot ini udah melekat gitu ya, terutama di Frankfurt. Iya, suka atau tidak ya sudah melekat. Iya, sudah melekat. Jadi mau nggak mau gitu kan. Tapi itu sempat jadi beban gak sih Kak? Karena kan identik dengan marbot gitu. Beban sosial atau beban mental apa di bawah santai aja? Mungkin di bawah santai sih, karena kayaknya semua pengurus masjid udah tahu, termasuk para senioran yang beliau yang udah bekerja, yang menjadi forsan utama di Masjid Indonesia Frankfurt, ketua-ketua masjid utama di Masjid Indonesia Frankfurt udah tahu gitu, kayak kita yang pengurus yang mahasiswa yang khususnya sampai sekarang pun walaupun saya udah nggak mahasiswa lagi tahu gitu, kayak menjadi pengurus di masjid itu kan sebenarnya gak bisa menjadi prioritas utama ya. Kita juga pasti di sini niatnya tuh belajar, studi, dan mungkin yang sudah berkeluarga harus waktu buat keluarganya, dan kita yang bekerja harus ada kewajiban bekerja. Jadi ya kita cuma bisa di sini mengusahakan waktu kita untuk sebisa mungkin gitu membantu gitu. Ya tentunya ada tanggung jawab yang melekat itu. Cuma saya sih prinsip saya kalau memang misalnya ternyata tuh ada hal lain yang menjadi harus prioritas gitu, kayak kemarin mungkin ada beberapa waktu di mana ini kuliah harus lebih banyak waktu, menyisihkan waktu di rumah dulu atau ke kampus dulu ya. Saya bilang ke kakak kelas atau pengurus yang lain, tolong dibantu, atau misalnya ini mungkin beberapa hal ini nggak bisa diselesaikan dulu untuk kegiatan masjid gitu. Jadi ya mungkin terbuka aja gitu. Komunikasi yang penting guys. Jadi apapun itu dikomunikasikan gitu ya. Ya karena ya bisa menurut saya sih sederhana aja ya, kita di sini ke Jerman tentunya pasti sudah ada niatan lain ya, tujuan ya, lain gitu. Betul. Ya tentunya senang gitu kalau kita bisa berkontribusi di organisasi, membantu saudara-saudara kita. Cuma ya ada prioritas lain gitu sayangnya. Oke. Terakhir nih Kak, sebelum kita jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, kayaknya teman-teman aku ingetin lagi kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa bertanya sekarang, karena bentar lagi kita bakalan lanjut ke sisi Q&A. Nih Kak, terakhir nih, tapi bukan terakhir banget. Oke, siap. Apa pesan Kakak gitu buat teman-teman nih yang dia tuh pengen berkarir di Jerman gitu ya, mungkin yang lagi berjuang gitu, mereka tuh masih bingung cari jalan karir mereka, apa sih tips Kakak buat mereka? Tips kalau ya anggaplah saya menganalogikan mungkin ke diri Kakak lah gitu, kalau misalnya orang lain kayak gitu ya. Ke diri Kakak sendiri lah gitu. Ya saya cuma bisa bilang nasihat yang klise yang sering dengar itu udah paling bagus sih. Apa tuh? Ya disiplin, rajin, semangat. Itu udah poin-poin yang penting ya kalau kita mau ke Jerman gitu. Karena
semua yang di sini tuh memang bisa dibilang dituntut untuk semua jadi mandiri gitu. Dan teman-teman di sini harus bisa merencanakan, harus bisa pinter menjaga diri dalam artian tadi ya disiplin, tahu kapan ya batas, mungkin kalau dalam artian ya kalau misalnya lagi sakit atau gimana, tahu kapan menjaga diri dan tahu kapan harus ya tetap harus nge-push dan istirahat dan lain-lain gitu. Jadi ya itulah mungkin yang harus teman-teman lakukan gitu. Disiplin. Sisanya mungkin ya bagi yang teman-teman yang kalau mau ke Jerman ya, sekali lagi bahasa itu udah core utama gitu. Utama banget gitu. Jangan diremehkan lah menurut saya. Bagi teman-teman yang mungkin tipe yang cepat belajar bahasa itu udah sangat bagus menurut saya, alhamdulillah. Tapi bagi teman-teman yang masih merasa kayak ya bahasanya kurang atau gimana, ya Pak, saya paham bahasa Jerman itu susah. Tapi akan lebih susah lagi kalau nanti nggak ngerti apa-apa di Jerman. Jadi Jerman itu penting guys. Kita masuk ke Q&A nih Kak. Ini ada beberapa udah yang nanya gitu. Thank you banget yang udah bertanya. Kemarin juga thank you banget ya yang udah bertanya. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak. Tadi ada dari gimana sih buat istiqomah katanya Kak. Jadi marbot. Istiqomah jadi marbot. Bukan istiqomah sih sebenarnya kalau saya ini, karena saya merasa butuh sih. Jadi merasa ya itu tadi karena di sini gitu kita tahu kapasitas diri gitu. Karena ada satu pepatah yang mengatakan kalau kita terlalu melihat seperti itu, kita tuh jadinya kayak ngerasa itu tuh oke, itu tuh wajar. Iya, betul. Kayak ini pernah juga disampaikan sama ustadz guru kita, kayak Pak Ustadz Alda. Iya, betul. Kalau misalnya kita ke toilet terus bau, pertama kali masuk kita kerasa bau. Tapi kelamaan itu nggak bau. Betul. Saya setuju. Ya. Dan untuk menjaga itu, jadi kita ya datang ke masjid supaya ada yang mengingatkan gitu Kak. Saya rasa itu sih secara poin besarnya. Mungkin karena saya sendiri pun sampai sekarang ya melihat beberapa kultur Jerman tuh cukup bertentangan. Ya bertentangan dan beda jauh gitu ya dengan bagaimana kita melihatnya sebagai orang Muslim dan orang Asia gitu ya. Jadi ya. Jadi ngerasa butuh gitu ya, ngerasa butuh dan ya merasa poin-poin yang guys. Ya. Karena ya ginilah kenyataannya ya. Tinggal di Jerman tuh emang banyak hal yang berbeda dengan yang kita lihat di negara kita tentunya. Tadi kan udah ditanyain ya kayak kalau cara bagi waktunya ya tahu prioritas. Kalau misalkan lagi banyak tugas kuliah ya berarti kita mengambil jarak dulu gitu. Dikomunikasikan ke pengurus yang lain kalau kita juga punya tanggung jawab yang lain ya. Kalau gini Kak, kalau sebenarnya tadi kan Kakak bilang kalau bahasa Jerman itu penting banget gitu. Tapi kalau untuk kerjaan IT itu butuh bahasa Jerman, tapi apakah pakai bahasa Jerman apa bahasa Inggris? Sebenarnya sih itu tergantung dari setiap perusahaan ya. Saya melihat sih kalau perusahaan yang internasional tuh khusus di bidang IT-nya ya, itu nggak menjadi poin yang paling penting tentunya dibandingkan mungkin tim-tim yang harus di marketing atau yang di manajemen yang memang harus berinteraksi dengan legal dan lain-lain, mungkin harus ya bisa bahasa Jerman gitu secara ini. Kalau IT mungkin nggak langsung dibutuhkan atau minimal menjadi kebutuhan formalitas gitu. Saya melihat ada beberapa posisi yang bahkan nggak memerlukan bahasa Jerman gitu, ya itu menjadi nilai plus saja. Tapi menurut saya untuk hidup dan nanti pas nanti di dunia kerja itu kan secara nggak langsung kita nanti akan berinteraksi dengan teman-teman di dunia, maksudnya dengan pegawai, kolega lain. Jadi ya itu tuh penting itu. Karena ya nggak mau ya seandainya pun kerjaannya tuh memang bahasa Inggris gitu. Bukan kayak bisa dibilang kayak kerjaannya memang bisa dilakukan oleh sendiri gitu, bukan kerjaan tim gitu. Menurut saya nggak etis atau nggak ya secara adab tuh lebih baik kan kita berkenalan dengan kolega-kolega kita gitu. Dan bahasa Jerman ya akhirnya bermain di situ. Jadi bahasa Jerman itu tetap penting ya, meskipun bilang ya kan IT banyaknya apalagi yang coding gitu kan nggak butuh misalkan bahasa Jerman. Butuh guys untuk hidup, kecuali kalian nggak mau kenalan sama orang. Dan menurut aku itu juga membantu kita untuk ngerasa merasa sense of belong di negara ini gitu Kak. Karena kan kalau misalnya kita nggak ngerti bahasanya, gimana kita merasa nyaman untuk tinggal di negara ini gitu. Atau mungkin ya bisa diartikan dengan kata lain ya bentuk respect kita ke negara ini gitu. Sebagai tuan rumah, kita yang pendatang ya mungkin menghargai juga dengan belajar bahasa Jerman untuk bisa mengerti kultur mereka dan lain-lain. Walaupun saya bilang ya tadi IT itu banyak juga teman-teman saya yang nggak bisa bahasa Jerman. Yang bisa Jerman gitu. Karena dia datang khusus untuk kerja. Bahkan ada beberapa yang memang lagi dirotasi dari kantornya atau lain-lain. Jadi ya memang ada kemungkinan untuk khususnya untuk di bidang IT ya
ada banyak posisi yang mungkin nggak perlu mewajibkan bahasa Jerman. Tapi seperti saya bilang tadi, menurut saya akan jauh lebih bagus kalau kita bisa belajar, bisa menggunakan bahasa Jerman gitu. Ini juga untuk apa ya, kita kan salah satu menghargai mereka. Itu juga kita, menurut aku orang Jerman akan respect juga ke kita gitu kalau misalnya kita berusaha. Iya, tentunya. Jadi kalau misalnya teman-teman takut didiskriminasi, takut rasis, menurut aku kalau bisa bahasa Jerman sih nggak. Kadang orang Jerman itu rasis kepada orang-orang yang dia tuh nggak mau belajar bahasa Jerman. Betul. Kayak misalkan dia menikmati fasilitas di Jerman tapi lo nggak mau belajar bahasa gue, itu tuh menurut aku orang Jerman ada gimana gitu. Ya bisa bilang gitu ya, walaupun saya bisa menangkap juga kayaknya selama 10 tahun di sini itu orang Jerman tuh kadang masa bodoh juga dengan kita gitu. Nah, artian ya mereka tuh tahu gitu, ini peraturan gini gitu. Selama kamu mengikuti peraturan itu, sisanya ya terserah kalian lah gitu. Ya mungkin yang saya bilang tadi ya, itu, belajar bahasa Jerman tuh secara nggak langsung respect dan lebih banyak membantu kitanya juga gitu. Itulah mungkin salah satu poin pertama untuk kita bisa bonding dengan orang Jerman tuh ya, pertama kita harus bisa bahasanya dulu kan. Kalau kita nggak bisa ngobrol secara secara bahkan gimana ya, mau mengerti gimana apa yang mereka maksud ya penting bahasa Jerman itu mau gimana pun gitu proses. Ya tadi kakak bilang di kuliah kita juga butuh bahasa Jerman untuk gimana kita paham materi yang disampaikan oleh profesor kalau kita bahasanya enggak. Dan itu juga menurut aku, bukan menurut aku sih, katanya itu salah satu faktor kenapa mahasiswa luar negeri itu lulusnya lama. Karena salah satu faktornya itu bahasa, karena mereka nggak paham soal apa yang mereka pelajari. Bisa dibilang begitu sih. Dan penting banget bahasa Jerman. Jadi sekarang nih yang pada minta semangat, lo harus semangat nih, karena kalau enggak ya kesusahan juga ya kayak. Betul. Karena itu udah pasti sangat membantu bagi teman-teman yang ya intinya kalau sudah ngerti kan apa yang mereka bicarakan dan lain-lain, secara langsung itu kan bagi kita mudah buat mencerna dan mengerti apa yang mereka maksud. Dan kedua sisanya ya yang saya bilang tadi ya, strategi bagaimana harus disiplin, rajin dan lain-lain. Itu ya poin PR berikutnya lah buat teman-teman semua gitu. Jadi kalau dari Kaiman, bahasa itu wajib. Ya, prio nomor 1 lah. Bukan wajib kifayah tapi wajib main. Aku nggak ngerti nih, itu apakah ini istilah IT nih kak atau apa nih? Antara pantes SOC CTI lebih baik ambil yang mana kak kalau mau ke Jerman itu apakah? Nah itu tuh memang udah beberapa bagian dari IT? Ya itu dari apa tuh pendalaman dari cyber security ya. Pen testing itu kan ya lebih ke pengecekan langsung sistemnya. Dia memang harus lebih banyak coding dan program, bukan coding sih ya. Dia harus paham vulnerability ya, berarti apa ya, celah-celah di sistem keamanan. SOC itu Security Operation Center ya kalau nggak salah. CTI saya lupa deh kepanjangan apa, tapi SOC itu kalau nggak salah Security Operation Center. Itu juga lebih di bidang admin keamanan kalau nggak salah. Lebih baik kalau yang main itu semuanya penting. Kalau nggak salah itu termasuk tergantung apa yang menjadi pasar posisinya ya. Kalau nggak salah itu ada aja sih. Cuma seingat saya perusahaan besar itu lebih mencari yang SOC kalau nggak salah. Karena kalau nggak salah Fasil ini yang nanya di KD itu S1 Cyber Security. Kalau misalkan di Jerman sendiri mungkin ya, tapi ya itu tadi bahasa. Seperti saya bilang ya, jangan langsung patah semangat ya. Ya banyak kalau perusahaan internasional tuh seperti saya bilang kalau bidang IT itu nggak harus bisa Jerman, bahasa Inggris tuh bisa gitu. Jadi cukup aman kalau kita yang IT, dalam artian ya kesempatannya lebih terbuka dari orang-orang yang luar datang gitu. Iya guys, jadi buat kalian yang IT ya gunakan aja kesempatannya ya. Jangan kalah sebelum berperang lah gitu. Karena emang ada kan kalau udah rezeki orang tuh beda-beda. Jadi jangan apa ya? Menurut aku jangan mentemplatkan sesuatu gitu. Oh bagi si A bahasa gitu bla bla bla. Tapi mungkin bagi kalian rezeki orang kan beda-beda. Jadi dicoba aja. Betul. Yang penting adalah coba dulu. Betul. Dan dia apa ya? Oh mungkin karena hubungan pertanyaan tadi ya soal ke Jerman atau enggak. Tadi saya mau bilang tuh Jerman mungkin sekarang kondisinya kan lagi kurang positif ya. Mungkin kalau teman-teman membaca berita Jerman ini sebenarnya juga termasuk lagi negara yang ditimpa banyak musibah. Jadi kakak merekomendasikan Jerman gak sih ke orang? Tergantung apa yang mereka cari ya. Kalau Jerman tuh kalau yang secara rangkuman yang paling singkat
itu work life balance sih menurut saya yang paling bisa dibilang saya bisa posisikan tuh yang paling bagusnya gitu. Karena di sini budayanya sangat menghargai privasi dan tadi clear gitu hukum, kalau misalnya nanti harus lembur atau gimana itu udah diatur jelas, semuanya ya, gitu. peraturannya gitu. Cuma kalau buat misalnya teman-teman mau nyari gaji yang lebih atau gimana, kayaknya banyak negara yang lebih nawarkan lebih besar gitu. Kalau ya negara tangganya kayak Swiss atau Inggris atau bahkan US kayaknya itu lebih besar. Cuma biaya hidupnya lebih mahal dan kerjanya dan lain-lain berbeda cerita kan. Asuransinya nggak wajib dan lain-lain. Jadi buat teman-teman nih yang ke Jerman nyari uang perlu dipikirkan lagi karena ya mungkin kalau dibanding Indonesia nyatanya bisa dibilang kita yang di Jerman bisa insya Allah lebih banyak menabung gitu ya. Karena perbedaan mata uangnya dan ya gajinya. Memang secara umum sih aku juga dapat banget insight dari orang sebenarnya kalau kita tuh ke Jerman nggak kaya tapi cukup gitu katanya. Karena kalau misalnya dibilang ya itu tadi ya di Swiss lebih gede gajinya dan lain sebagainya gitu. Jadi please nih nggak buat lembaga-lembaga yang selalu mengiklankan hidup di Jerman gajinya gede mungkin bisa dihapus ya, karena yang nonton video ini udah paham. Ya nggak salah juga sih, mungkin kalau teman-teman mengincar posisi yang jabatan lebih tinggi itu pasti gajinya bakal menaik, dan itu pun naiknya juga kadang-kadang eksponensial gitu sesuai bonus dan reward yang diberikan oleh perusahaan gitu ya, kalau kita bicara pekerja sebagai profesional gitu. Jadi nggak salah juga gitu. Cuma mungkin saya kalau dibandingkan secara umum dengan global, saya nggak tahu juga apakah informasi yang saya mungkin udah nggak up to date ya. Negara-negara tangga yang mungkin yang dekat kayak Singapura, Jepang mungkin lebih tinggi bahkan. Cuma work life balance dan biaya hidupnya sih. Biaya hidup itu kan selalu menjadi subjektivitas masing-masing ya. Betul. Ada yang mungkin ya triknya dia rumahnya nggak mau apartemen yang besar, kecil, sengaja di situ aja gitu supaya bisa menghemat dan lain-lain. Jadi ya kalau gaji kan bisa teman-teman bisa nyari lah di internet ya informasi secara umumnya gitu. Tapi biaya hidup menurut saya itu juga poin kedua, bagaimana teman-teman nanti bisa mengatur keuangan pribadi gitu. Menurut saya di situ triknya juga gimana kita bisa menabung lebih banyak atau enggak itu dari situ sih. Dari gaya hidup. Ya memang bener banget tadi kata Kak Iman, kalau misalnya teman-teman itu pada kepo nih, kadang orang-orang tuh kepo Kak, gaji di Jerman berapa sih gaji Jerman? Bisa di Google aja sih menurut aku, karena Jerman itu termasuk mereka ada gitu. Tinggal di googling aja guys buat yang kepo gaji-gaji di sini. Tapi jangan langsung dirupiahkan. Betul. Karena biaya hidup di sini juga kan berbeda dengan di Indonesia. Betul. Gitu. Ya intinya harus balance ya nyarinya biaya hidup dan nanti gimana kerja yang dicari gitu. Ya gitu aja guys, kita nggak kerasa udah hampir sejam nih kita ngobrol-ngobrol. Thank you banget yang tadi udah nanya-nanya. Maaf juga kalau misalnya ada pertanyaan yang nggak kejawab nih. Thank you juga buat Kak Iman yang udah meluangkan waktunya untuk jadi teman cerita gitu. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat memberikan insight lah ke teman-teman semuanya. Gini Kak, pertanyaan pamungkas nih. Kakak kan udah 10 tahun nih di sini. Satu kata, dua kata yang merangkum perjalanan kakak selama di Jerman. Apa nih? Satu kata, dua kata ya? Bebas lah. Spesifik. Apa sih yang merangkum perjalanan kakak selama di Jerman ini? Dan apa yang merubah Jerman dari kakak? Harus dua kata nih? Tiga kata atau dua kata? Ya bebas lah. Ya kalau yang langsung kepikiran tuh bersyukur. Lebih banyak bersyukur gitu ya. Kedua menantang sih. Oke, itulah kata-kata pamungkas dari teman cerita hari ini, bersyukur dan menantang. Sekali lagi aku thank you banget ke teman-teman, dan buat teman-teman juga yang suatu hari gitu ya yang mau bercerita di Ohya Cerita, bisa banget DM aku di @ohyasiho atau di @ohyacerita_rc. Buat teman-teman yang saat ini lagi berjuang untuk meraih mimpinya, jaga terus mimpi kalian, karena tadi seperti yang Kak Iman bilang bahwa rajin dan gigih itu merupakan senjata buat kita semua. Ya itu aja dari aku, lebihnya kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, kalau misalkan ada kebaikan itu datangnya dari Allah gitu. Mohon maaf juga kalau ada salah kata. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Aku Sita Satika, lupa lagi deh. Pamit undur diri, dan teman cerita hari ini juga pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.